Halo pemirsa, senang sekali saya Dia Astika bisa kembali hadir menyapa Anda di dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Dan pemirsa, sebagaimana yang kita ketahui, Badan Statistik Pusat usai melakukan sensus penduduk lanjutan pada bulan Mei lalu. Apakah sensus penduduk lanjutan tersebut dan bagaimanakah cerita menarik di baliknya? Kita hari ini akan menyimak bersama dalam perbincangan kita tentang pencapaian sensus penduduk 2022. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita, yang pertama ada Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. Halo Bapak. Siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Boleh dipakai mic-nya Bapak? Oh. Oke, baik Mbak Dia. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Berikutnya ada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan. Ada Bapak Ade Suangkat SE. Halo Bapak, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Bapak, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pencapaian sensus penduduk 2022 ya Pak ya. Mungkin langsung saja nih, agar kita lebih mengenal lebih dekat begitu ya, Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan gitu. Apa sih sebetulnya BPS itu Pak? Boleh dijelaskan? Oke, terima kasih Mbak Dia. Selamat siang para penonton ya, Ati TV yang berada di mana saja bisa menyaksikan acara ini. Pak Ade, rekan kami dari Kominfo. Jadi BPS Mbak, di Badan Pusat Statistik adalah satu instansi pemerintah yang non departemen ya. Kami bertanggung jawab kepada langsung Presiden. Jadi bukan kepada pemerintah daerah. Tugas kami adalah sebagai visi kami penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Jadi seperti ini Mbak, dari BPS kami punya tugas pertama merencanakan, kemudian melakukan pengumpulan data lewat survei, mengolah dan menyajikan untuk masyarakat dan pemerintah. Itu Mbak Dia. Oke, itu tadi dia BPS ya. Mungkin agar pemirsa lebih mengenal gitu ya, Badan Pusat Statistik itu apa saja sih gitu, kerjanya ngapain gitu ya Pak. Oke, berikutnya kita ke Dinkominfo nih. Halo Pak Ade, bicara tentang kewenangan ya Pak ya. Kewenangan apa saja sih yang dimiliki oleh Dinkominfo dan bagaimana kaitannya dalam membantu BPS Pak? Terima kasih Mbak. Sesuai dengan tupoksi dari Dinkominfo, itu ke komunikasi dan informasi publik ya. Semua informasi apapun ya, itu menjadi ranah dan kewenangan Dinkominfo untuk mengapresiasikan ataupun menginformasikan kepada seluruh masyarakat. Begitupun nanti yang akan dikerjakan oleh Badan Pusat Statistik, dalam hal ini Badan Pusat Statistik yang berkedudukan di pemerintah Kota Pekalongan, ya otomatis kita wajib membantu dalam menginformasikan kepada masyarakat serta mensosialisasikannya, terutama kepada OPD yang di lingkungan oleh Pemda. Itu seperti itu, karena ya secara mutlak itu menjadi bagian dari tugas dan fungsi Dinkominfo. Itu seperti itu Mbak. Oke, jadi sebagai jembatan untuk masyarakat begitu ya, untuk memberikan informasi apa saja begitu ya. Oke, Bapak, tahun 2020 telah dilaksanakan sensus penduduk dan kemarin baru saja digelar sensus lanjutan Pak. Boleh dijelaskan apa itu sensus lanjutan? Terima kasih Mbak. Jadi sensus penduduk tahun ini, tahun 2022 adalah sensus penduduk lanjutan dari awal tahun 2020. Jadi seperti Thomas Cup Piala Dunia kan tertunda Pak ya. Jadi 2021 ditunda 2022 karena ada Covid. Jadi sama. Sebenarnya lanjutan ini biasanya kita laksanakan setelah tahun perkiraan 0 Mbak. Jadi 2020 lanjutannya adalah 2021. Karena ada Covid maka kita tunda. Tapi karena pentingnya data penduduk ini 2021 tetap kita adakan. Cuma dalam skala kecil. Nah, yang sekarang inilah yang sesungguhnya. Setelah kita mengadakan tahun 2020, waktu itu Covid-nya sudah mulai berjalan, kita terpaksa online, tidak boleh tatap muka di bulan Maret ya sampai Mei. Tapi setelah dilihat ada peluang September kita mengadakan lagi Pak.
bukan online tapi kita datang ke rumah membawa kuesioner. Kalau biasa kita wawancara masuk rumah, ini tidak boleh karena Covid. Kita hanya menyerahkan kuesioner di pagar gitu ya. Mereka ngisi sendiri gitu. Jadi ada tahun 2020 itu ada 2 kegiatan. Yang Maretnya itu online sampai Mei. Betul-betul online ya. Yang yang Septembernya itu yang belum ngisi online kita kasih kuesioner yang tadi diisi sendiri. Yang sudah online, kalau ada perubahan data selama bulan itu tetap kita minta melaporkan kepada RT setempat. Gitu Mbak Dia. Oke, baik. Jadi ketika 2021 itu berarti dari pusat itu sebetulnya tidak boleh mengadakan, maksudnya tidak ada suruhan untuk mengadakan begitu ya Pak ya? Ada refocusing anggaran. Oh, baik. Dikurangin membuat untuk Covid semua. Cuma ada sedikit anggaran yang kita gunakan buat itu. Daripada kosong itu ya, tidak ada nyamuk, kita adakan yang namanya updating Mbak. Pemutakhiran hanya beberapa rumah tangga saja. Oke, baik. Nah, bagaimana Dinkominfo Pak memandang sensus penduduk kelanjutan ini Pak? Ya, terima kasih ya. Saya tadi menginformasikan bahwa Kominfo itu tugasnya memberikan informasi kepada masyarakatnya. Tentu saja ya, kita apresiasi ya, karena yang namanya sensus penduduk itu kan ujungnya itu data tentang informasi ataupun penduduk di Indonesia. Dan data itu sesuai dengan tujuan satu data Indonesia, sehingga masyarakat itu tidak terbelah karena informasi yang tersampaikan ataupun informasi yang tersajikan di dalam keluarannya, terutama kan nanti portal keluaran semua informasi itu lewatnya Kominfo Mbak. Mungkin ada beberapa kanal yang kita punyai, baik itu radio ataupun Batik TV itu sendiri. Tetapi yang paling bertanggung jawab itu kan nanti Dinkominfo. Sehingga kami ya dari sudut pandang instansi ya ataupun institusi kita, ya kita apresiasi ya terhadap apa yang dilakukan oleh BPS ya. Terutama dalam nanti apalagi sekarang muncul metadata ya Pak ya. Berarti yang namanya data itu kan berbagai sumber. Kalau Kominfo sendiri fungsinya sebagai wali data, bukan sumber ataupun menginformasi pertama tentang data itu. Nah, kalau BPS itu nanti sebagai bukan wali data juga Pak ya, pembina data, biasa BPS bisa mengklasifikasi ataupun memberikan kriteria tertentu sehingga data itu nanti benar-benar padu satu ya, tidak terpilah ataupun tidak rancu ya, sehingga apa yang dilakukan BPS ya terutama dalam sensus penduduk kita sangat apresiasi lah, karena nantinya masyarakat menjadi punya pengertian yang satu, itu pun bisa dimanfaatkan baik secara ekonomi ataupun material terutama kepada masyarakat itu sendiri. Itu aja Mbak. Oke, baik Pak. Untuk Dinkominfo nih Pak, apa yang telah dilakukan Dinkominfo sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan sensus penduduk ini Pak? Kita bekerja bareng ya Pak Rahyudi ya, dari BPS dengan Kominfo, karena sama-sama instansi pemerintah. Mungkin dari BPS itu instansinya rujukannya kan pusat, tetapi kita pemerintah daerah pun ya satu instansi namanya nanti Indonesia. Makanya dalam hal satu data kita saling mendukung. Mungkin BPS nggak punya ranah-ranah kanal-kanal televisi atau radio, mereka BPS sendiri bisa memanfaatkan itu dengan kerjasama dengan kita. Dan juga BPS itu saling mengormasikan melalui bentuk sosialisasi. Kita selalu bareng-bareng. Di mana Kominfo mempunyai acara, kita datangkan BPS ya. Saling mengormasikan. Teknis tentang sensus penduduk itu bisa bertanya kepada BPS. Sedangkan kita itu kan punya lembaga ya, lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran itu bisa juga dimanfaatkan. Karena sekarang yang namanya lembaga penyiaran kita terutama Batik TV itu daya jangkaunya ya nggak cuma sampai di pelosok kota Pekalongan saja, bahkan ranahnya sudah sampai Brebes ya, terus ke arah timur sampai Kendal, sehingga ya untuk jangkauan informasi ya itu sangat memungkinkan ya, sehingga BPS ya ndak usah bersusah payah menemui satu ke wilayah untuk menjangkau masyarakat itu seperti itu. Oke, baik Pak.
Kita ke BPS lagi Bapak. Apa sih sebenarnya tujuan diadakannya sensus penduduk ini dan mengapa penting untuk dilakukan Pak? Terima kasih. Jadi saya mau mengulang lagi ya Pak. Jadi apa itu sensus gitu. Jadi, di Indonesia ini kita mengenal ada sesuai Undang-Undang Nomor 16 97 ada 3 macam sensus Mbak. Sensus ekonomi yang berakhiran 6 tahunnya 6. Kemudian sensus penduduk yang berakhiran 0 2010 ya. Kemudian ada lagi sensus pertanian. Jadi bisa kita lihat bahwa setiap sensus itu 10 tahun. Jadi karena 10 tahun ini dirasa sudah lama, data-data tentang penduduk ini dirasa basi ya, kadaluarsa, maka kita harus mengadakan sensus ulang. Nah, jadi tujuannya apa? Kita ingin dapatkan karakteristik penduduk Mbak. Baik itu kelahiran, tingkat kelahiran di suatu daerah, kematian, migrasi, kemudian karakteristik penduduk, berapa yang lulus SMA, pendidikan, kesehatan, termasuk disabilitas. Nah ini semua nanti Mbak kita punya satu populasi. Tujuan kedua ya, itu populasi itu nanti kita bisa pakai kalau kita kuliah di statistik ya. Kalau mau survei itu kan sampel. Syaratnya sampel itu harus ada populasi Mbak, satu berapa. Jadi kita sudah punya itu Mbak. 2000 setiap akhiran 0 kita punya populasi seluruh. Tinggal mau survei apa ini Mbak dia. Mau kemiskinan ambil aja, yang mau pendidikan cari yang gitu. Jadi ini berguna sebenarnya untuk perencanaan pembangunan, kedua untuk benchmark. Benchmark itu dasar kita survei. Jadi kalau mau survei kita tidak bisa yuk kita ambil sampel sekian. Harus ada dasarnya. Apa? Populasi itu. Nah, 10 tahun sekali nih Mbak kita. Kalau populasi tentang perusahaan ekonomi, sensus ekonomi. Populasi tentang petani, pertanian. Jadi 3 itu sudah lengkap Mbak. Semua data tentang penduduk. Yang paling lengkap memang penduduk. Karena kan semua aktivitas kita kan larinya perencanaan ke manusia. Jadi seperti itu Mbak Dia. Oke, baik Pak. Adakah target capaian Pak dalam sensus penduduk lanjutan ini dan apakah sudah terpenuhi Pak? Jadi sensus penduduk ini sekarang lanjutan ya Pak. Mbak, sampel itu tidak semua. Jadi kalau di sini didata tetangganya juga belum tentu didata gitu. Jadi enggak boleh iri ya. Kemudian target kita dari 759 blok sensus. Blok sensus itu adalah daerah wilayah petugas kita Mbak. Kita melatih petugas sebanyak 141. Satu orang 97 ditambah pengawas. Satu orang itu mendatangi sekitar 95 blok. Satu blok itu Pak sekitar 150 rumah. Jadi dari situ satu blok didatangin semua door to door. Di tahap Mei Mbak, Mei kemarin, kemudian didatangin lagi di bulan Juni tanggal 1. Satu bloknya itu dari 150 rumah kita ambil 16 Mbak. Jadi totalnya kalau ditanya capaian kita targetnya yang pertama 484 blok harus selesai. Kedua kalikan 16. Satu rumah 16 ke satu blok Pak. Jadi 7.744 rumah itu harus selesai. Alhamdulillah sekarang sudah selesai Mbak. Kita 30 Juni persis sudah semuanya. Sekarang tinggal tahap finishing saja. Kalau dulu pengolahan itu pakai tangan, nanti sekarang karena kita pakai CAPI, Computer Assisted Personal Intervention, cukup pakai smartphone aja. Jadi kita nanya di entry, di tool sudah terkirim, tidak perlu lagi entry. Nah ini kita lagi melihat data yang sudah terekam sebelum kita targetnya kita tanggal 20 Juli ini selesai, tuntas 100%. Oke. Untuk finishing ini berarti tahap seperti apa itu Pak? Jadi mulai tanggal sampai tanggal 10 nih finishingnya 30 sudah selesai ya. 1 sampai 10 finishingnya ini Mbak. Kita lihat yang terekam di smartphone tadi. Periksa ada 3 lapis. Pertama lapangan langsung door to door ujung tombak. Kedua ada namanya core team. Core team itu pengawas. Pengawasnya ujung tombak. Ada lagi di atas core team koseka. 3 ini Mbak harus sinkron gitu. Jadi mohon maaf ini saya cerita ya. PPL itu penjajah ujung tombak datanya tidak langsung diterima. Harus lewat cek core team. Core team menerima, oke yakin benar, dia approve. Kalau dia salah, dia reject. Reject itu artinya apa? Kembali ke petugas. Perbaiki lagi. Nah, approve diterima oleh atasannya koseka. Koseka terima, approve. Nah, itu tahapan gitu Pak. Kita alhamdulillah sudah lalui Pak, selesai. Tinggal saya dengan teman-teman tinggal melihat dulu apa ada yang aneh.
misalkan umur 5 tahun kok tamat SMA, gitu. Nah, itu kan aneh tuh Mbak. Nah, kita akan perbaiki tuh, jangan-jangan salah nutul. Setelah itu selesai, baru tanggal 20 Pak kita serahkan ke pusat Mbak Dia. Kita sudah clear untuk sensus penduduk lanjutan tahun 2021. Baik, Bapak, kita akan lanjut lagi. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai. Kita masih akan melanjutkan lagi perbincangan kita bersama BPS dan juga Dinkominfo Kota Pekalongan. Baik, Bapak, kita lanjutkan lagi Pak. Tadi berbicara mengenai target pencapaian ya Pak ya. Sedangkan untuk sensus penduduk kali ini pembaruan datanya itu kan menggunakan metode long form ya Pak. Boleh dijelaskan apa itu long form gitu Pak? Ya. Jadi long form ini sesuai artinya ya, form yang panjang. Variabel pertanyaannya banyak Mbak. Jadi, kalau ciri-cirinya sampel itu karena dia lanjutan dari yang pertama. Kalau yang pertama kan itu lengkap ya, short form. Karena kalau semua di data itu jangan panjang-panjang gitu. Nanti selesainya kapan gitu. Lihat, yang ditanya juga bosan kan gitu. Nah, jadi kita short aja. Short itu keluarnya aja Mbak. Karakteristik luar kita ambil nama, jenis kelamin, pendidikan, terus kondisi rumah, apapun itu umum aja. Seperti di KK ya, ditambah lain-lainnya gitu. Nah, kemudian itu lengkap semua, tidak ada satupun gelandangan pun kita data. Sampai orang yang di bawah jembatan pun tidak. Kemudian kita ambil lanjutan. Ini kita ingin melihat lebih jelas lagi, lebih lebar lagi tentang hasilnya dari sesi pertama untuk apa? Pemerintah supaya lebih tahu tentang perencanaan pembangunan. Jadi karena tidak semua, tadi kan dari 759 kita data 484, 150 kita ambil 16, itu kita ambil sampel seperti itu. Nah, dan itu kita tanya dengan kuesioner yang tebal Pak. Sebenarnya lebih tepatnya bukan long ya, karena tidak panjang tapi tebal Pak. Tebal ya, Pak, ya. Pertanyaan 82, sekitar 82 variabel, tadinya kan cuma 14 itu. Sekarang 82 ditanya macam-macam. Cuma bedanya itu tadi pakai KPI Pak. KPI yang sama ya, kemarin KPI itu kan pakai tapi selesai. Kira-kira satu rumah itu sekitar setengah jam lah. Satu rumah Pak, satu orang petugas 80 rumah, jadi masuk aja seperti itu. Cuma masalahnya kadang KPI ini kan sinyal ya, sinyal. Kadang-kadang sinyalnya muter-muter, kalau nggak jam 2 malam nggak masuk-masuk ya. Seperti itu kendala kita. Tapi alhamdulillah kita bisa lalui bersama. Pekalongan termasuk yang tercepat Mbak, selesai tuntas. Jadi long form itu adalah form yang panjang, artinya apa? Banyak yang ditanya, lebih panjang waktunya dan karena pertanyaan lebih panjang, gitu Mbak. Lebih kompleks juga datanya, lebih begitu kompleks ya Pak datanya, ya? lebih lengkap. Baik, Bapak, apa sih sebetulnya yang diharapkan dari BPS dengan menggunakan metode ini dan apakah lebih efektif menjangkau masyarakat Pak? Yang mana long form? Ya. Jadi long form ini memang sudah tradisi kita Pak. Setiap sensus itu pertama didahului dengan short form. Semua, karena semua butuh biaya besar kalau yang long kan. Nah, jadi short. Setelah short tahun depannya itu pasti long Mbak. Karena apa? Pemerintah butuh lagi lebih dalam. Orang ini anaknya berapa, terus tindakan pendidikannya gimana, ikut serta KB-nya gimana, terus disabilitasnya gimana, sampai semakin dalam rumahnya, WC-nya jenis apa, dindingnya gimana, itu kan panjang. Nah, itu sama, pertanian sama. Pertama dia short form, semua petani. Tahun depannya ditanya semua lebih panjang tapi tidak semua petani, sampel. Seperti itu. Jadi pertama selalu short semua, yang kedua itu tidak semua tapi long. Lebih karena pemerintah ingin tahu. Baik, apakah selalu begitu Pak? Artinya tidak bisa langsung dikasih long form gitu? Ya, kalau mau long form kita bayangin ya. Tadi kan kalau kita mau survei, long form itu ada ciri-ciri kalau kita survei. Kita tidak mungkin menanyai Indonesia kan berapa ratus juta Pak. Kalau semua kita tanya dengan long form, petugasnya banyak, anggaran tidak ada, terus waktunya bisa 4-6 bulan selesai. Nah, itulah. Nah, tapi kalau kita langsung sampel, tidak bisa karena
syaratnya sampel survei harus ada populasi dulu. Populasi itulah yang kita dapatkan dari short form tadi. Semua kita datengin short form, baru kita ambil beberapa. Sekali lagi Pak ya, dalam teknik statistik itu tidak boleh kita langsung survei, tapi harus ada populasi dulu lewat short form tadi. Diambil beberapa dengan long form. Ngaten Mbak Dia. Oke, baik. Artinya memang ada alur-alurnya begitu ya Pak ya. Kualitasnya biar terjamin. Oke. Akurat. Baik, Bapak, dari long form tersebut data apa saja yang dihasilkan Ya. dalam sensus penduduk ini Pak? Ya, jadi ada beberapa ya. Tadi saya pertama selain dengan data karakteristik nama, coba yang menempel di Mbak Dia, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan ya, pendidikan, terus alamat, ditambah lagi kelahiran. Lahir di rumah ini ada yang meninggal enggak gitu, ditanya. Ada kelahiran enggak, ada kematian enggak. Terus migrasi, perpindahan. Di rumah Mbak Dia ada pernah enggak dari luar ditanya. Kemudian disabilitas Pak, ada yang cacat. Terus jenis rumah, pendidikan banyak. Ada sekitar 82 pertanyaan itu. Jadi seperti itu nanti akan kita jaga datanya sampai tahun 2030. Tapi di antara itu kita ada survei-survei Mbak. Jadi sensus itu gunanya tuh survei perbaikan tahun ini, survei lagi sampai 2030 nanti ada sensus penduduk baru. Sekali lagi Pak ya, datanya banyak lengkap. Pertama termasuk itu keikutsertaan KB-nya gimana, pendidikan gimana, terus disabilitas, jenis kelamin, pendidikan, dan itu semua tujuan kita satu data Pak ya. Satu data itu data yang kita hasilkan di sini ini memperbaiki data-data yang bertebaran di mana-mana yang berbeda. Mbak Dia kalau tanya jumlah penduduk Pekalongan kan beda-beda tuh Mbak. Ya. Nah, setelah ada sensus penduduk nanti diharapkan datanya harus satu. Karena kita sudah door to door loh. Sudah door to door itu menurut saya teknik yang paling bagus sudah kan. Tidak ada yang terlewat. Nah, diharapkan semuanya akan kita lewat Kominfo lah yang berperan menyatukan data tadi. Mbak. Baik, Pak, untuk periode sensus penduduk 2020 lanjutan ini sendiri meliputi tahapan apa saja Pak? Ya, pertama selalu ya kita punya GSBPM Mbak. Jadi Generic Statistic Model, pertama selalu ada perencanaan. Perencanaan itu ranah pusat. Di sana orang pinter-pinter. Orang pinter-pinter yang belajar tadi dia buat pertama kali kebutuhan data apa, yang dimaunya pemerintah itu apa, kementerian maunya apa sih, mumpung kita mau sensus itu. Kita buat kuesioner. Kementerian Pendidikan, saya titip ini Pak. Pendidikan, saya mau titip ini. Jadilah yang diminta itu sebagai suatu kebutuhan kita salurkan menjadi suatu kuesioner. Pertanyaan tadi yang menjadi long form tadi Pak. Nah itu setelah itu baru tahap persiapan kuesioner, pembuatan pedoman, kemudian turun ke kita dimulai dengan pelatihan Mbak. Petugas yang kita lakukan di Santika kemarin, habis pelatihan mereka langsung ke lapangan. Ya seperti ini sekarang kita belum selesai lapangannya. Nanti akan ada finishing tadi, baru selesai kita akan otomatis karena pakai KPI Pak. Data itu pasti sudah sampai ke, kalau dulu kan kita kirim manual, sekarang udah dengan data di sini pusat akan terima secara otomatis online ya, online gitu Pak. Baik Pak, ngomong-ngomong tentang petugas nih, saya penasaran. Petugas ini kan merupakan salah satu faktor penting dalam suksesnya sensus penduduk ini ya Pak ya. Untuk rekrutmen atau diklatnya boleh tahu Pak seperti apa Pak? Ya, kita sebelum tadi saya lupa ya, ada tahap rekrutmen. Rekrutmen ini terbagi dua. Kita butuh kemarin 97 pencaca Mbak, gampang PPL, itu ujung tombak yang door to door. Kemudian dari 97 itu 3 orang harus diawasi 1. Jadi kita butuh pengawas. Jadi kalau 97 3 berarti kita butuh pengawas sebanyak 33. Jadi sudah berapa Pak? 130 ya. Kemudian pengawas yang 33 tadi diawasi lagi tuh 3 orang 1, berarti butuh 11. Berarti kita butuh 141. Ada ujung tombak, ada pengawasnya ujung tombak dan pengawas-pengawasnya ujung tombak. Itu kita latih bersama di Hotel Santika kemarin selama 4 hari 4 malam Pak. Tidak gampang memang isinya tuh. 4 hari 4 malam latihan ngisi wawancara, kita panggil model ya, model. Jadi kita datangi
seolah-olah kita datang ke rumahnya. Kita latih itu. Setelah latih penggunaan KEPI. Jadi kita rekrutmen kemarin Mbak bagi dua. Kita tidak mungkin rekrut yang baru. Karena kita punya yang pengalaman lama kita ambil. Sisanya kita lewat proses rekrutmen Mbak. Diumumkan lewat media massa. Kita terbuka. Berarti terbuka untuk umum gitu ya Pak ya? Semua bisa. Alhamdulillah kita dapatkan sejumlah 141 tadi Mbak. Yang 11 orang itu petugas kami. Sebenarnya kami cuma tinggal cari 130 aja. Alhamdulillah selesai Pak. Lancar ya. Dari 130 orang tersebut Pak, berarti rata-rata dari kalangan mana Pak? Campur. Ada mahasiswa, ada ibu rumah tangga, ada yang tamat SMA. Kita butuh ibu rumah tangga karena apa? Mereka pengalaman dan lembusnya itu mudah. Kalau anak-anak muda ini kadang-kadang kurang sabar juga ya. Kurang sabar. Tapi kita sudah uji semua paduan antara junior dan senior. Kita dapat 130, alhamdulillah kemarin kita dampingi kan. Jadi Mbak, jangan khawatir, petugas kami ini kan tidak sendirian ya. 3 orang diawasi 1. Jadi ada apa-apa tinggal ngomong. Nanti yang itu tidak bisa lapor ke atasnya. Kalau memang responden itu tetap nolak, lapornya ke saya. Nah, saya nanti minta tolong Pak Ade, minta tolong Pak Wali. Ada warga yang nolak, biasanya tidak sampai ke situ, ya. Tidak sampai ke saya, warga Pekalongan baik semuanya menerima kami. Dan karena apa Mbak, kita sudah punya sosialisasi oleh Bu Sekda, Kominfo, Bapeda dan seluruh Pemko. Jaminan RT RW akan mendukung sensus penduduk. Itu loh Mbak yang buat kita lancar ya. Baik. Ngomong-ngomong tentang yang tadi kurang kooperatif begitu ya Pak, atau masyarakat yang menolak begitu. Adakah langkah antisipasi dari BPS untuk mengatasi masyarakat yang non-respon tersebut Pak? Pertama Mbak, kita sudah tentukan bahwa petugas itu sebelum turun harus lapor RT. Ya. Ada surat tugas ya, tanda tangan saya. Surat tugas itu harus dilegalisir oleh RT. Jadi warga itu tahu bahwa kami sebelum ke Bapak ini sudah ke RT. Cuma masalahnya kadang-kadang kita belum sampai ke orangnya, pintunya tutupan Mbak. Pintunya besar kan, ada daerah Kelegoy itu, pintunya gede itu. Petugasnya ngetok-ngetok udah dibukain. Nah itu kami panggil Pak RT. Nah, terus Pak RT datang, biasanya sampai situ sudah dibukakan. Petugas itu memenuhi tidak banyak, tapi ada yang belum ketemu orangnya, anjingnya keluar. Ngejar anjingnya ngonggong. Kan gitu ya, itu salah satu seni suka duga kami. Cuma alhamdulillah Pekalongan tidak ada yang sampai Mbak. Beberapa kali cukup RT datang lancar. Baik, artinya memang kooperatif ya Pak ya. Nah ngomong-ngomong tentang kooperatif nih, kalau menurut Dinkominfo, bagaimana sih tingkat kooperatif masyarakat Pekalongan dalam mensukseskan sensus penduduk ini Pak? Kalau sudut pandang Dinkominfo sudah apresiasi Mbak. Jadi masyarakat sangat apresiasi terhadap apa yang menjadi program BNPS. Karena masyarakat sekarang itu kan masyarakat milenial ya, sudah tahu bahwa tujuan BPS itu pasti baik ya, pasti untuk pembangunan mereka sendiri. Sehingga hampir tidak ada Pak ya, saya kira lewat informasi yang kita sampaikan ke masyarakat secara langsung itu alhamdulillah kayaknya di Kota Pekalongan hampir tidak ada yang tidak kooperatif, semuanya kooperatif seperti itu. Baik, artinya memang masyarakat Pekalongan, Kota Pekalongan ini tingkat kooperatifnya baik gitu ya Pak ya. Oke Pak, tadi kita sudah berbicara tentang petugas gitu ya. Kira-kira apa lagi Pak kendala di lapangan yang dialami oleh petugas tadi Pak? Kalau kendala mungkin Mbak Dia tahu ya, banjir, rob ya. Jadi rob ini teman-teman kami itu sampai naik perahu karet. Sudah mau datang ke rumah tangga, karena banjir orangnya ngungsi itu aja. Gitu, ya. Terus sinyal Mbak, sinyal kadang-kadang memang terkendala. Gitu. Tapi saya yakin ini kan seluruhnya masalahnya terjadi di mana-mana ya. Cuma rob ini kan hanya tertentu. Jadi yang kemarin kami rasakan tuh rob itu. Rob itu sempat kita mengganti sampel Mbak itu. Ada daerah itu memang pengungsi, habis orangnya nggak ada semua. Yang mau didata siapa gitu. Akhirnya kita minta pusat mengganti, dicarikan lokasi. Dengan teknik statistik kita cari lokasi yang relatif orangnya masih ada. Orangnya masih ada di tempat kita. Jadi cuma 2 Pekalongan ini cuma ada 2 tempat yang habis orangnya Mbak. Karena sedada airnya.
petugas kami pun sedada juga akhirnya merasakan rob seperti itu. Itu aja Mbak mungkin. Oke, berarti memang ada kendala khusus yang dilakukan, yang dialami oleh para petugas di Kota Pekalongan ya Pak ya. Nah ngomong-ngomong tentang rob nih Pak, banjir begitu ya. Di beberapa wilayah di Kota Pekalongan kan kerap mengalami banjir begitu ya. Untuk BPS ini apakah mengurusi juga perihal pembuatan peta bencana seperti peta riwayat banjir begitu Pak? Atau mungkin di Kota Pekalongan sendiri sudah ada Pak? Jadi BPS ini teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, para penonton, tugas kami itu sebenarnya adalah pengumpulan dan penyedia data statistik berkualitas. Kalau kami mengistilahkan kita ini seperti juru foto aja, tukang potret. Jadi fotonya saya berikan ke Pak Wali Kota. Nanti masalah yang gitu-gitu nanti Pak Wali Kota Mbak. Ada dinas-dinas dipanggil ya. Kalau dengan banjir ya Pak ya, dengan apa? Kami ini sebenarnya menyediakan raport atau potret aja. Daerah sini. Tapi untuk penanganan lebih lanjut, itulah tugasnya UPD ya. UPD masing-masing. Oke Bapak, kita akan lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai. Kita masih akan melanjutkan lagi perbincangan kita. Tadi boleh dilanjutkan lagi Bapak tentang tadi kita sudah berbicara kendala ya Pak yang dialami oleh petugas. Nah, kita sekarang berbicara tentang data Pak. Setelah rampung atau selesai begitu ya Pak pengerjaan sensus ini, kemudian data itu berikutnya dikemanakan begitu Pak? Terima kasih. Jadi tadi ya ada di BPS itu ada proses namanya GSPPN tadi, Generic Strategy. Jadi mulai perencanaan, kemudian ada desain, ada collecting pengumpulan data, ada namanya processing pengolahan. Dari situ ada evaluasi dan satu lagi diseminasi Pak. Diseminasi itu adalah apa? Dia penyebar luasan data. Jadi ya karena sensus ini proyek besar, di mana semua terlibat di dalamnya dalam hal kuesioner tadi atau kepentingan, maka nanti akan kita kembalikan ke pemerintah, baik itu dari Bapak Presiden, pimpinan negara atau semua kementerian yang akan terlibat di dalam penggunaan data. Intinya gini Pak, data sensus ini sudah banyak menunggu ya. Data ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat, siapapun, tidak hanya pemerintah tapi kalangan pengguna data, baik mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga pun butuh datanya kan gitu. Jadi ditunggu-tunggu, siapapun nanti datanya kita kembalikan, kita olah ke pusat. Nanti pusat akan mengolah lagi. Kami akan diberi data sudah final. Dari situ kita bisa mengolah mau tinggal menunya apa gitu Pak. Kita punya data kan, data dasar tuh. Mau diminta apa oleh pemintaan Pemko, Pak Wali Kota minta kami butuh data bagaimana tingkat migrasi di kota ini, kita tinggal buat bukunya. Yang penting raw datanya sudah ada. Dari secara dasarnya gitu Pak. Apapun kita nanti akan punya apa yang bisa kita analisis tergantung dari kepentingan pemerintah. Jadi intinya jelas data ini sangat mahal ya, sangat mahal. Tanpa data kita untuk melakukan suatu polisi akan menjadi bias. Jadi tunggu masyarakat, penggunanya nanti kita kembalikan Mbak sebagai yang ke pusat. Kita akan sentralisasi nih BPS ke pusat. Nah, nanti pusat koordinasinya dengan pusat juga tuh. BPS dengan Kementerian Pendudukan, Dirjen Dukcapil kan itu ya. Kementerian Dalam Negeri, mereka akan bisa di sana akan membahas bagaimana tidak lanjut dari hasil sensus penduduk 2000. Kita singkat dengan SP Mbak ya. SP 2020. Sensus penduduk. SP 2020 lanjutan gitu ya Pak ya. Gitu. Baik, bicara masih tentang data Pak. Kemarin saya melihat di Instagram Dinkominfo Pekalongan juga itu ada selebaran mengenai pelayanan online melalui jaringan WhatsApp gitu tentang pengajuan data statistik masyarakat gitu. Boleh dijelaskan apa itu Pak? Itu kita ada 2 aplikasi inovasi dari kami. Jadi pertama adalah Sidomukti, kedua Siloji. Itu sama-sama Mbak. Kalau Mbak Diah
teman-teman semua ke tempat kami ya. Sebelum pandemi kan ke tempat kami datang, lihat buku, daftar kan itu. Karena COVID tidak bisa, itu kita buat aplikasi ini. Jadi teman-teman sekarang dengan aplikasi itu bisa langsung hubungi WhatsApp aja, nomor WhatsApp. Dengan mengetik situ nanti akan muncul agar ada tampilan. Sudah pernah nyoba belum? Muncul. Silakan mengisi nama apa, buku tamu. Jadi prosedur teman-teman waktu datang ke perpustakaan itu dengan datang lapor resepsionis, buku tamu, terus datang ke perpustakaan melihat-lihat buku, itu sudah dituangkan dalam bentuk WhatsApp tadi. Jadi nanti isi buku tamu, sudah selesai baru nanti mau cari apa gitu datanya. Kita bantu nanti, datanya ada di sini dengan aplikasi tadi. Jadi tidak perlu datang ke tempat kami, Pak. Tapi tidak apa-apa kalau mau jalan-jalan itu ya. Ke tempat kami datang lewat Sidomukti dan Siloji. Siloji ya Pak ya. Siloji. Oke. Berikutnya kita ke Dinkominfo lagi nih Pak. Adakah kendala Pak yang dialami oleh Dinkominfo dalam yang dihadapi begitu ya ketika masa sensus penduduk kemarin Pak dalam membantu BPS mungkin? Karena sifatnya Dinkominfo itu kan sifatnya dukungan, Mbak. Secara teknis ya aplikasi ataupun cara ataupun apapun yang ditempuh oleh BPS itu kan kontennya isinya itu teknisnya di BPS. Sedangkan Kominfo sendiri dukungan melalui beberapa kanal ya. Di samping Batik TV, Radio Kota Batik ataupun medsos yang lainnya itu tadi juga disebutkan bahwa dia itu Instagram. Itu sifatnya ada dukungan ya. Jadi kalau sifatnya dukungan ya mungkin ada kendala-kendala yang lain ya enggak ada juga. Tadi contohkan Mbak Dia ya Rob itu kan sifatnya bukan non teknis ya, berarti kan alam itu kan lain perkara itu. Betul. Ya. Oke Pak, masih berbicara tentang data ini dengan BPS terkait kekhawatiran masyarakat bahwa data-data yang mereka berikan bisa bocor entah karena kebocoran sistem teknologi atau hal yang lain. Boleh mungkin adakah BPS menjamin kerahasiaan data mereka Pak? Ya, jadi ini yang sering ditanyakan oleh pihak-pihak pengamat. Jadi dengan sistem yang ada ini Mbak, kita dengan KPI ya, dengan langsung dengan HP, smartphone. Kalau dulu kan pakai kertas ya, kertas ditulis nanti dibawa pulang, mampir ke warung hilang, kadang-kadang kehujanan, rusak. Dengan ini maka data terjamin, ada semacam batasan dia pakai ICS Mbak, portal ICS. Integrated Collecting System. Jadi tidak ada yang bisa membuka otak-atik itu selain dia petugas karena ada passwordnya, akunnya. Jadi tidak bisa masuk, jadi aman. Kedua, setelah itu ada jaminan dari kita kerjasama dengan badan untuk Badan Sandi Negara untuk melindungi data-data dari hacker kan gitu. Kita punya sendiri internal hacker dan kita sudah terdaftar, dijamin sudah ada pernyataan resmi bahwa data ini aman. Kita sudah punya Mbak, punya tim juga. Dan itu tadi dari jaminan dari Badan Sandi Negara dan badan itu bahwa kita jangan khawatir, sudah teruji data itu udah kemana-mana. Data rahasia kan, data individu itu rahasia. Itu yang membuat kita kadang-kadang sering ditanya, selalu tanya ini dijamin aman enggak gitu. Padahal kadang-kadang di tingkat bawah dia ditanya itu enggak sampai ke sana kan gitu. Itu pertanyaan kalangan atas gitu. Mereka tanyanya cuma, Pak ini data ini ada kaitannya sama pajak enggak gitu. Nanti rahasia saya gitu, seperti itu. Jadi aman Mbak, jadi bisa dijamin aman. Dan itu kita akan yakinkan bahwa data ini tidak akan kita expose ya. Tidak boleh, karena berat hukumannya kan Undang-Undang Nomor 16 kita kena pidana gitu Mbak. Baik, artinya memang terjamin ya Pak ya kerahasiaan datanya. Jadi mungkin pemirsa di rumah jangan khawatir gitu ya apabila petugas BPS datang ke rumah untuk mensensus dan aman datanya gitu ya. Oke, kita ke Dinkominfo lagi Pak. Dinkominfo ini kan turut terlibat aktif dalam pelaksanaan sensus penduduk. Salah satunya adalah menjadi satu pihak yang aktif mensosialisasikan adanya sensus penduduk ini ke masyarakat gitu. Nah, apa saja sih Pak biasanya cara mensosialisasikan hal tersebut ke masyarakat Pak? Ya, sebetulnya Dinkominfo itu ada satu seksi di Kominfo di bidang infrastruktur itu namanya seksi statistik, Pak. Seksi statistik. Itu dulu letak seksi ini itu di Bapeda, tetapi karena
tupoksi itu jadi berubah, jadi Kominfo itu kemasukan seksi statistik. Dulu dan sampai sekarang ya, kerjasama dengan BPS itu dalam hal pekalongan dalam angka, yaitu ya otomatis dalam sensus penduduk itu pun kita tetap kerjasama. Terakhir kita bekerjasama dengan metadata ya Pak. Jadi bagaimana masyarakat menginformasikan ataupun sumber data OPD ya, berarti sumber data itu memberikan informasi data harus ya ada verifikasi dulu dari BPS. Kita sosialisasi, tapi materinya kan semua dari BPS ya. Kita ya seperti yang saya katakan dari awal itu kita hanya memulai kanal-kanal saja, tetapi nanti tetap berbarengan, beriringan. Kita salurannya BPS isi kontennya, itu seperti itu terus. Baik, artinya memang yang menjembatani BPS untuk menyampaikan informasi ke masyarakat gitu ya. Boleh saya nama Pak? Supaya jelas ya. Jadi supaya jelas antara beliau sama dengan saya. Jadi gini Pak, dulu ini cerita dulu asbabun nuzulnya nih. Dulu itu BPS itu apapun data, orang datang ke BPS. Baik data penduduk, data ekonomi, bahkan data sampah pun Mbak, datang ke BPS. Padahal kita tidak punya data itu ya. Kita cuma punya pekalongan dalam angka itu menghimpun dari Dinas Lingkungan Hidup, kita himpun. Data tentang kemiskinan, orang miskin Mbak, data dari Dinas Sosial. Itu kita semua himpun, tapi di bawah bukunya itu ada sumbernya dari dinas. Tapi masyarakat taunya apa? BPS gitu. Ada miskin ribut yang di demo BPS gitu ya. Jadi dengan itu Mbak, kita akhirnya pemerintah sepakat bahwa ada pemisahan, harus ada pemisahan ini Mbak. Kita bagi 3. Pertama, statistik dasar itu data-data kami yang sensus, yang makro Mbak. Berapa orang miskin di Pekalongan kita punya sekian persen. Tapi kalau tahu orang miskin di mana, Dinas Sosial. Berapa orang nganggur, kita tahu persentasenya aja. Yang nganggur di mana? Dinas Tenaga Kerja. Itu harus disadarkan. Nah, jadi data-data itu kita namakan data sektoral. Data kita dasar-dasar, sektor. Nah, sektoral ini Mbak, dulunya BPS juga capek kami. Sudah dasar sektoral. Nah, kita bagi sejak 2016 sektoral dipecah. BPS jangan sektoral lagi, yang menangani adalah pemerintah. Kebetulan ketiban sampurnya Diskominfo gitu loh Pak. Nah, oleh sebab itu Diskominfo kan data ini Pak. Masuk Diskominfo dengan data tidak ada orang statistiknya, maka ditaruhlah orang statistik. Sekarang Kominfo pasti ada orang statistiknya, karena apa? Di undang-undangnya Kominfo bertugas menangani data sektoral gitu. Jadi seperti itu. Ini asbabun nuzulnya gitu Mbak. Ya memang berarti ada awal mulanya begitu ya Pak ya. Bisa. Oke Pak, kita akan melanjutkan lagi Pak tentang menurut Bapak ya dari BPS selaku pelaksana program ya bisa dikatakan, seperti apa melihat pencapaian sensus penduduk lanjutan di tahun ini Pak? Pekalongan ya? Yes. Saya tadi pagi rapat evaluasi, saya merasa tenang. Kelihatan ya kalau saya tenang ya. Saya tenang karena sudah kita sebelum deadline sudah selesai. Nanti ada lagi kan deadline tanggal 10 itu penggunaan aplikasi ditutup tanggal 10 Mbak. Tapi kayaknya teman-teman saya sudah tanggal sekian sudah selesai. Cuma 1-2. Jadi artinya apa? Kita tidak sampai ke tahap yang mengkhawatirkan. Nah, saya yakin dengan 10-4 selesai, 5 selesai, maka kita tidak sampai tanggal 20 kita sudah tuntas. Memang tanggal 20 ini mungkin Mbak ya untuk daerah-daerah khusus seperti Papua, NTT ya, yang daerahnya mungkin sinyal susah. Jadi seperti itu memang mereka diarahkan ke penggunaan kertas Pak. Daripada pakai teknologi KEPI tapi muter-muter terus di gunung Himalaya. Lambat waktunya gunung, juga lebih lama begitu ya Pak ya. Lebih baik pakai kertas ya. Kalau yang kami ini kan Pekalongan kan tidak ada sinyal susah nih ya. Nah, jadi kita pakai KEPI. Jadi gitu Pak, kita aman. Saya sendiri tadi di rapat di teman-teman saya tuh merasa lega. Lega kita bisa selesai dengan tepat waktu gitu ya. Tepat waktu bahkan sebelum waktunya deadline dengan gitu ya SOP Pak. yang berjalan, ada pengawasan berlapis ya. Dibantu Kominfo, Bapeda, Busekda itu begitu luar biasa ya Pak. Kami kalau ada apa-apa ngomong saya, Busekda sampai ngomong gitu. Jadi kami tenang, kami tidak kerja sendirian Mbak. Petugas merasa ayem, responden itu sudah tahu, oh ini di belakangnya Pak Rayudin ini ada Sekda, ada Pak Wali, ada Pak RT, ada Pak. Jadi mereka mau menerima.
Oke. Gitu Mbak, jadi seperti itu. Oke Pak, mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Iya. Bukan terakhir, ini mungkin ada imbauan atau pesan atau harapan mungkin kepada masyarakat terkait pelaksanaan sensus penduduk ini Pak. Saya ya. Jadi terima kasih. Jadi ini alhamdulillah kami dapat kesempatan ya bisa bertemu langsung dengan para masyarakat Kota. Jadi pertama kami sangat berterima kasih atas partisipasi masyarakat Kota Pekalongan karena apa? Selama ini kami tidak bosan-bosan merepotin jenengan semua. Siang-siang istirahat ada orang ngetok pintu, Pak kami dari BPS data apa? Datanya sampai 2 jam gitu. Itu data kemiskinan, Mbak. Dengan 2 jam itu kita dapatkan kemiskinan, penganggur semuanya dengan 2 jam. Jadi banyak masyarakat kita yang kurang tahu, sekarang kayaknya masyarakat sudah sadar. Jadi himbauan saya Mbak, pertama saya ucapan terima kasih yang banyak karena tingkat kesadaran kita bagus, dan himbauan tolong kalau ada lagi ya, tolong dibantu karena itu resmi tanda tangan saya Rahyudin. Kami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 itu BPS berhak melakukan survei. Masalah nanti ada survei tandingan dari lainnya itu mungkin ya saya tidak mau komentar ya. Itu artinya apa? Itu kadang-kadang bisa mengganggu juga, responden merasa jenuh. Tapi kami sendiri BPS ini punya amanah, kita survei. Ada beberapa survei banyak Mbak, kemiskinan, pengangguran, COVID, beberapa. Tapi jangan khawatir, tidak semua. Kita hanya sampling aja Pak. Sampling itu satu kampung paling cuma 2 orang. Dan artinya memang masyarakat diharapkan untuk kooperatif begitu ya Pak jadi ya. 2 jam itu kadang-kadang menunggu petugas nanya itu ya alhamdulillah Mbak kami disuguhi minum kan. Kalau jual ketoprak kita dikasih ketoprak gitu. Baik Bapak, Masyarakat mohon maaf waktu kita terbatas. Mungkin ini terakhir kita ke Dinkominfo Pak. Imbauan mungkin atau pesan untuk masyarakat Pak terkait pelaksanaan sensus penduduk Pak. Pesannya gini ya kepada masyarakat Kota Pekalongan terutama ya. Pada waktu ya ada petugas sensus penduduk yang datang ke rumah Anda, berilah informasi yang benar ya. Berilah informasi yang sebenar-benarnya tentang kondisi di keluarga Anda. Karena ya, kalau toh BPS itu berbagai cara yang tempuh, ada sensus itu kan 2 kali ya. Tahap pertama semua sampel yang isinya itu pertanyaan pendek-pendek tapi semua didata. Tahap berikutnya dari penggolongan-penggolongan sampel tadi, dari sensus tadi, terus ada samplingnya, sampling dengan data yang spesifiknya lebih sedikit tetapi pertanyaan lebih banyak. Itu kan cara yang tempuh. Cara yang tempuh itu kan maksud tujuan dari BPS itu agar data itu menjadi akurat ya. Tetapi akurasi data itu yang dilakukan oleh BPS tidak akan sempurna tanpa informasi yang benar dari penduduk itu sendiri. Sehingga ya diharapkan kalau semua ya data yang disampaikan benar, akurasi data tepat, arah dan tujuan pembangunan kepada masyarakat Pekalongan itu kan jadi mengena. Lebih cepat juga ya Pak ya. Baik, Bapak terima kasih Bapak Ade dan juga Bapak Rahyudin sudah hadir di Expose hari ini. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan BPS dan juga Dinkominfo Kota Pekalongan yang sangat seru sekali ya Pak, membahas sensus penduduk dan pencapaian yang bisa dinilai sukses begitu ya di Kota Pekalongan. Baik pemirsa, sekian Expose kali ini di episode pencapaian sensus penduduk 2022. Saya Dia Astika dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Expose lebih dekat, lebih santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.